Halo permisa, jangan lupa ya di subscribe channel Bang Toing. Buat yang udah subscribe, saya doain dah biar rezekinya ngalir terus. Hehehe. Selamat menikmati. Ahai deh. Heran gue masa sama bini gue lagi keluar aja kudu ngasih duit dulu baru dibolehin keluar. Padahal kan gue keluar nyari inspirasi buat menata masa depan. Lah, bukan bini lu doang, bini gue juga begitu. Dikit-dikit nelpon, dikit-dikit WA. Begini dah WA-nya. Oh, sekarang udah berubah ya, lebih milih temen daripada istri. Lemes aja ada gue kalau dikata begitu. Sama banget Den, sama bini gue begitu. Kita kan sebagai lelaki jadi gimana gitu. Wanita emang selalu ingin dimengerti, tapi nggak mau mengerti. Tapi BTW, ini bahas weh, kagak terasa udah mau bulan puasa ini Lai. Lah, terus ngapa dah? Iya udah mau bulan puasa, tapi kita belum nemu pemasukan yang signifikan Lai. Biasa lu segala signifikan. Gue sih udah punya rencana buat dagang Den. Ajak-ajak gue lah Lai, kalau udah punya ide dagang. Lah, masing-masing lah. Masa lu mau dagang es kelapa juga kayak gue? Oh, lu mau dagang es kelapa? Wah, kira-kira gue dagang apaan ya? Bini lu suruh dagang pecel aja sama bakwan jengkol Den. Kan kalau kepedesan pasti beli es kelapa sama gua. Lah, terus kalau dia minum es kelapa terus kelaparan makan pecel sama gua gitu? Kagak juga sih, kakak. Udah, lu mau usaha apaan selain itu emang? Bantuin gua mikir makanya. Nah, lu dagang gorengan aja Den. Udah pasti ramai bulan puasa. Udah banyak banget Lai tukang gorengan. Rezeki mah urusan yang di atas. Kita mah tinggal usaha dan menjalankan prosedur yang ada. Biasa lu pakai prosedur, tapi boleh juga itu ide lu. Yaudah, ntar gua omongin dah sama Nyonya Menir. Ya udah, terserah lu. Udah jalan itu. Dari tadi gua diajak kongkoh aja. Aturan udah kalah ini lu dari tadi. Kagak ada sejarahnya lu menang sama gua Lai. Ya, dikit lagi mau bulan puasa. Gua kudu cepet-cepet nyari minyak kandung gue nih mah. Ing. Ngapanya? Enya dapat kabar kalau Mang Sawi juga udah meninggal belum lama. Astagfirullah. Innalillahi. Berarti tinggal Ustadz Komal doang saksi yang masih hidup ya Nyak? Iya Ing. Udah geda cari tahu sono mumpung masih sore. Iya Nyak. Ya udah Toing keluar dulu Nyak. Iya Ing, hati-hati ya Tong. Toing kemana Meng? Jadi nggak dia nyari minyak kandungnya? Lah, udah kemana Mang Toing? Emang saya babanya. Panjang burungnya Mang Toing. Oh Meng, ternyata Mang Sawi juga udah meninggal. Lah, terus tinggal Ustadz Komal doang dong, saksi yang masih ada. Yaudah ayo Mang, kita ke rumah Ustadz Komal. Ntar dulu, Doer kemana nih ya? Kagak ada. Dia lagi ngantrin arisan Mang. Yaudah kita aja deh yuk. Assalamualaikum, Tad. Permisi. Mana orangnya ini Mang? Tahu udah ya, paling juga di musola dia mah. Permisi, sepeda. Ayo udah ke musola. Kagak ada orangnya Mang. Hei, sedang apa kalian di rumah Ustadz pembawa petaka? Maksud saya pembawa berkah. Pas bener yang dicari pulang juga. Begini Tad, saya punya pertanyaan penting buat Ustadz. Waduh, jangan-jangan dia ingin mempertanyakan kotak amal ini. Maaf, sepertinya saya sedang sibuk. Yalah, bentaran doang Tad, kagak lama sumpah dah. Iya, saya tahu. Tapi saya sedang sibuk. Ya ilah, sibuk ngapain sih Tad? Sibuk sibuk apa saya ya? Pokoknya saya sedang sibuk. Tahu lah Tad, megangin kotak amal doang dikata sibuk. Justru itu, saya sibuk. Sudah. Memang ada keperluan apa Natoing sehingga tiba ke rumah Ustadz pembawa berkah? Nah begitu dong. Jadi begini Tad, Ustadz inget gak waktu dulu ada kejadian seorang perempuan menemukan bayi di samping tong sampah, dan yang menemukan bayi tersebut adalah Nyang Munarroh, nya saya, dan bayi tersebut adalah saya. Waduh, ada bau gas. Jangan-jangan ada gas di rumah saya yang bocor. Maaf, saya harus mengecek terlebih dahulu. Assalamualaikum. Bau gas apaan sih? Emang ada bau gas Mang? Waduh, gue curiga sama Ustadz Komal. Jangankan bau gas, bau semut kentut aja hidung gue denger.
Masa giliran bau gas hidung gue budeg. Iya, gue juga curiga, pasti dia tahu semuanya ini. Gue yakin dia menyembunyikan sesuatu dari kita. Terus kita gimana ini, Mang? Nungguin Ustadz Komal apa gimana? Kagak bakalan dia keluar, Meng. Udah, kita ke pos aja dulu. Kita susun rencana. Pokoknya besok kita kemari lagi dia. Assalamualaikum, Tad, Pak Ustadz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Astaga, dia tak mau menyerah. Maafkan ibu ya nak. Semoga besar nanti kamu bisa menemukan ibu. Andai keadaannya tak seperti ini, ibu pasti akan merawat kamu sampai kamu dewasa dan tumbuh menjadi anak yang baik dan membanggakan ibu. Sekali lagi, maafkan ibu ya nak. Sesungguhnya apa yang ibu lakukan adalah perbuatan tercela. Sungguh berdosa. Ingat, jika memang tak ingin merawat anak tersebut, maka jangan membuat anak. Begitu kiranya. Bapak ini siapa ya? Saya Ustadz pembawa berkah di kampung sini. Kenapa ibu tega membuang anak ibu sendiri yang tak berdosa? Ceritanya panjang, Pak. Tolong, Pak, jangan laporkan saya, Pak. Oh, tidak semudah itu saya melaporkan ibu. Tapi saya ingin tahu, apa alasan ibu membuang anak tersebut? Saya hanya ingin dia aman, Pak. Karena saya hanya wanita simpanan pejabat yang tak ingin istri sahnya tahu. Tapi, tak seharusnya Anda membuang bayi tersebut. Alangkah baiknya diberikan kepada seseorang yang ingin merawatnya, bukan untuk dilantarkan seperti ini. Iya, saya tahu, Pak. Tapi gimana caranya agar semuanya aman? Baiklah. Jika memang Anda perlu bantuan, maka saya akan membantu. Tapi jika tidak mau, maka saya juga tidak mau. Tapi ada tapinya. Iya, saya mengerti. Berapapun yang Bapak minta, saya akan kasih, Pak. Ya sudah, saya akan membantu Anda. Tapi tunggu seseorang lewat, biar bayi tersebut langsung bisa ditemukan. Iya, baik, Pak. Maafkan ibu ya nak. Suatu saat nanti ibu akan mencarimu kembali, atau kamu yang akan menemukan ibu. Ibu janji akan selalu berdoa untuk kamu, nak. Baiklah. Jika sekiranya sudah siap, maka letakkan anak itu di samping tong sampah, dan saya akan memantaunya dari jauh. Baik, Pak. Ini kartu nama saya dan alamat rumah saya. Nanti ambil uang yang Bapak inginkan ke alamat ini ya, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sungguh berdosa. Andai uang tak menekan kehidupan seorang ustadz, maka tak seperti ini kejadiannya. Tapi memang lebih baik anak ini dirawat dan dibesarkan bersama seseorang yang menginginkannya, bukan bersama seseorang yang tak menerima kehadirannya. Baiklah, mungkin sudah saatnya Toing mengetahui yang sesungguhnya. Hei, Natoing. Baiklah, saya akan memberitahu sesuatu kepadamu. Alhamdulillah, serius, Tad? Ya, saya juga serius. Baiklah, saya akan ceritakan semua. Jadi, seperti itu Natoing. Kamu tak usah sedih, karena semua sudah takdir. Tapi, yakinlah bahwa sesungguhnya orang tuamu sangat-sangat menyayangimu. Iya, Tad. Saya percaya nggak ada orang tua yang tega seperti itu. Meskipun dibuang, tapi saya yakin di dalam hati mereka pasti menyesali apa yang telah mereka perbuat. Tapi kembali lagi, semua sudah suratan dan takdir. Bener, Ing. Gue yakin semua yang dilakuin orang tua lo pasti yang terbaik buat lo. Dan nyatanya orang tua lo masih berharap mau ketemu sama lo, Ing. Ya sudah, maka segeralah cari ibumu di alamat tersebut. Mang, kok ada bau gas, Mang? Wah, iya nih, Meng.
Wah, jangan-jangan gasnya Pak Ustadz. Oh, maaf. Saya masih memakai kompor. Mungkin itu milik tetangga. Kemarin kata Pak Ustadz, gas Pak Ustadz bocor. Sekarang pakai kompor. Gurau mulu Ustadz. Cimeng, sama Ustadz kagak boleh begitu, Meng. Hei, biarkan. Memang tak selamanya Ustadz itu benar. Dan saya merasa bersalah akan hal tersebut. Maka biarkan mulut Nak Cimeng menghakimi saya. Udah. Yaudah, makasih banyak ya Tad. Iya, sama-sama Nak Toing. Saya juga minta maaf karena sudah menyembunyikan hal ini bertahun-tahun sampai Nak Toing tumbuh dewasa. Iya, nggak apa-apa Tad. Yang penting Ustadz udah mau jujur dan mau memberitahu yang sesungguhnya kepada saya. Sekali lagi, terima kasih Tad. Ayo Meng, kita balik. Nyak, akhirnya Toing nemuin keberadaan Nyak Kandung Toing, Nyak. Alhamdulillah. Terus gimana mukanya, Tong? Belum ketemu, Nyak. Toing baru nemuin alamatnya doang dari Ustadz Komal. Dan ternyata dia tahu semuanya, Nyak. Ya udah, terus kapan Toing ke rumah Nyak Kandung Toing yang asli? Paling besok, Nyak. Soalnya udah mau malam ini. Ya udah, mandi dulu sono. Habis itu makan dah. Ya udah, Nyak. Ya Tuhan, sesungguhnya hamba tidak ingin berpisah dengan Toing. Tapi jika memang ini sudah takdir, maka hamba hanya bisa ikhlas menerimanya. Namun satu yang hamba minta, berikanlah hamba kesehatan dan umur panjang, agar lebaran nanti hamba bisa melihat kebahagiaan yang belum pernah Toing rasain. Amin, amin ya robbal alamin.